Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Melisa dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Berpikir kritis dibagi menjadi dua, yaitu berpikir kritis secara umum dan berpikir kritis menurut para tokoh. Berpikir kritis secara umum adalah proses mental yang melibatkan analisis, evaluasi, dan sintesis informasi untuk membuat keputusan yang rasional dan berdasar. Ini mencakup kemampuan untuk mempertanyakan asumsi, mengidentifikasi argumen yang kuat dan lemah, serta mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mencapai kesimpulan. Berpikir kritis penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat menghindari kesalahan logika dan bias, serta membuat pilihan yang lebih informasional dan tepat. Berpikir kritis menurut para tokoh. 1. Menurut Edward Gelser, mendefinisikan berpikir kritis sebagai kemampuan berpikir yang melibatkan sikap untuk secara hati-hati mempertimbangkan masalah, pengetahuan tentang metode logis, dan keterampilan untuk menerapkannya. Menurut Gelser, berpikir kritis bukan hanya tentang memproses informasi, tetapi juga tentang memiliki sikap yang skeptis terhadap klaim yang belum terbukti, serta kemampuan untuk mengevaluasi argumen dengan standar logika. 2. Menurut Matthew Lipman, seorang filsuf pendidikan, menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan pemikiran yang memiliki arah, yaitu untuk membuat penilaian yang masuk akal dan berdasarkan pada kriteria yang jelas. Dia menekankan bahwa berpikir kritis tidak hanya fokus pada penalaran, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3. Menurut Robert Ennis, seorang ahli dalam bidang pendidikan yang berpikir kritis, mendefinisikan berpikir kritis sebagai pemikiran yang relatif dan rasional yang difokuskan pada apa yang harus kita percaya atau lakukan. Menurutnya, berpikir kritis mencakup kemampuan untuk mengenali asumsi, membuat inferensi, dan mengevaluasi argumen secara logis. Tujuan berpikir kritis. Pada dasarnya, berpikir kritis bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam, membuat keputusan yang lebih baik, serta mengembangkan argumen atau solusi yang solid dan berbasis bukti. 1. Meningkatkan pemahaman. Berpikir kritis membantu kita menganalisis informasi secara mendalam, sehingga kita dapat memahami topik atau masalah dengan lebih baik. 2. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat mengevaluasi berbagai solusi secara objektif dan memilih yang lebih efektif berdasarkan bukti. 3. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Dengan menimbang ke berbagai sudut pandang dan bukti, berpikir kritis membantu kita membuat keputusan yang lebih logis dan terinformasi. 4. Membantu dalam menyusun argumen yang kuat. Tujuan lain dari berpikir kritis adalah mengembangkan kemampuan untuk menyusun dan mendukung argumen secara rasional dan berdasarkan bukti yang valid. 5. Mendorong inovasi yang kreatif dan kreativitas dengan mempertanyakan asumsi yang ada dan membuka diri terhadap ide-ide baru. Berpikir kritis dapat memicu inovasi dan pemikiran kreatif. Manfaat berpikir kritis ada beberapa, yaitu 1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dengan meragukan asumsi lama dan mengeksplorasi berbagai ide baru. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. Memiliki kemampuan berpikir kritis dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi situasi kompleks, karena seseorang merasa mampu untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan baik. 3. Membantu dalam memahami dan mengevaluasi informasi. Di era informasi saat ini, berpikir kritis sangat penting untuk memfilter informasi yang berlimpah, menilai kreatibilitas sumber, dan membedakan fakta dan opini.
4. Membantu mengurangi konflik. Dengan berpikir kritis, seseorang cenderung lebih terbuka terhadap perspektif lain dan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara rasional bukan emosional. 5. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Berpikir kritis memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi informasi dan opsi secara mendalam, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan tepat. Hambatan berpikir kritis. Mengatasi hambatan-hambatan memerlukan kesadaran diri, pengetahuan, dan latihan yang konsisten dalam mengevaluasi informasi secara objektif dan logis, seperti informasi yang berlebihan, kemalasan intelektual, otoritas yang tidak dipertanyakan, pemahaman yang terbatas di metode berpikir kritis. Mengapa diperlukan berpikir kritis? Karena untuk 1. Menyelesaikan masalah secara efektif. Masalah yang kompleks memerlukan analisis yang mendalam untuk menemukan solusi. 2. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dengan mempertanyakan asumsi yang ada dan mencari pendekatan baru. 3. Berkomunikasi lebih efektif. 4. Mengembangkan kemampuan belajar seumur hidup. 5. Membuat keputusan yang lebih baik. Bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk berpikir kritis? Mengajak orang lain untuk berpikir kritis dengan ada beberapa cara, yaitu 1. Ajukan pertanyaan yang mendorong refleksi. Salah satu cara terbaik untuk mengajak orang berpikir kritis adalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang mereka untuk berpikir lebih dalam. 2. Hindari konfrontasi langsung. Menyampaikan ide secara konfrontatif atau menantang. 3. Berikan waktu untuk merenung. Berpikir kritis memerlukan waktu. Jangan memaksa seseorang untuk langsung mengubah pandangan mereka. 4. Diskusikan topik yang mereka minati. Orang lebih mudah terlibat dalam proses berpikir kritis jika topiknya relevan dengan minat atau masalah pribadi mereka. 5. Bersabarlah dan berikan dukungan. Berpikir kritis adalah keterampilan yang memerlukan waktu untuk dikembangkan. Tunjukkan kesabaran dan mendorong mereka secara positif setiap kali mereka mulai mempertimbangkan informasi secara lebih kritis. Sekian dari saya penjelasan berpikir kritis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.